Oke teman-teman, kembali lagi dengan channel Joe Update. Kita lanjutkan motovlog lagi di seputaran kawasan objek wisata Ubud yang sangat terkenal. Kita akan cek bagaimana situasinya Ubud sekarang. Jadi terus ikuti video Joe Update. Dan di depan kita ini adalah salah satu patung yang menjadi ikonnya objek wisata Ubud, yaitu Arjuna Wiwaha. Berdiri megah di pertigaan Desa Peliatan. Kalau tadi kita lurus itu kita menuju ke Desa Tegalalang, desa yang memiliki pemandangan atau hamparan sawah yang sangat cantik. Sekarang waktunya kita akan mereview bagaimana suasana Ubud dan situasinya saat ini. Kalau ngomongin tentang objek wisata Ubud ini memang menjadi salah satu destinasi yang paling populer dan paling favorit bagi wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Bali. Ubud adalah tempat wisata dan kawasan pariwisata yang bisa dibilang paling menarik di Pulau Dewata ini, termasuk di wilayah wisata bagian tengah. Jadi kita ini sebenarnya berada di kawasan atau di tengah-tengahnya Pulau Bali. Perjalanan tadi dari Denpasar menghabiskan waktu sekitar 30 menit loh teman-teman, dan perjalanannya sangat asik sekali. Kita melewati Desa Topati, Desa Batu Bulan, dan juga Desa Singapadu yang terkenal dengan pengrajin batu padasnya, serta menuju Ubud kita melewati Desa Lutunduh dan pengosekan Ubud. Sepanjang jalan tadi perjalanan sangat asik sekali loh teman-teman. Jadi hari ini kita akan benar-benar mereview bagaimana suasana Ubud saat ini. Ini kita sudah mulai memasuki kotanya Ubud teman-teman. Jadi inilah objek wisata yang populer akan alam yang sangat indah dan menghasilkan karya seni lukis, patung, tari, seni ukir, termasuk berbagai seni musik tradisional yang terjaga dan berkembang lestari sampai sekarang ini. Motovlog kali ini kita akan melihat bagaimana Monkey Forest, yaitu salah satu destinasi objek wisata yang sering dikunjungi oleh para wisatawan, dan kita akan cek juga sama-sama apakah di masa-masa PPKM level 3 ini Monkey Forest buka. Dan setelah itu kita akan melihat bagaimana suasana di depannya Puri Saren Ubud, dan juga kita melihat babi guling Ibu Oka teman-teman. Dan setelah itu kita akan berkunjung ke pasar seni Ubudnya, salah satu pasar yang selalu ramai dikunjungi. Apakah saat ini ramai? Nanti kita buktikan sama-sama. Sebelum lebih lanjut teman-teman, mohon dukungannya. Sebentar lagi Joe Update mencapai 100.000 subscriber. Yang belum subscribe sekarang juga, karena satu subscribe sangat berarti sekali buat Joe Update. Dan jangan lupa selalu like, share ke teman-teman kalian bagaimana situasi Ubud saat ini. Dan juga selalu dukung channel ini. Kita akan gaspol sesuai dengan motonya Joe Update. Kita akan gaspol mengelilingi Bali dan selalu mengupdate situasi Bali terkini bersama channel andalan, yaitu channel Joe Update ini. Oke, sekarang kita berada di Jalan Hanoman. Ini adalah salah satu akses menuju ke Monkey Forest Ubud. Jadi teman-teman bisa lihat inilah situasi hari ini. Lalu lintas tidak seperti ramai sebelumnya teman-teman. Jadi kita bisa melihat sepanjang jalan di toko-toko dan juga arshop-arshop yang kita lewati di sini tampaknya tidak semuanya buka. Ada beberapa yang sudah buka. Jadi beginilah real situasi hari ini. Ini adalah pukul jam setengah 3 sore. Joe Update melewati Jalan Hanoman ini. Tadi kita melihat beberapa wisatawan yang berjalan kaki. Jauh sebelum masa-masa pandemi, jalan ini biasanya penuh dengan kemacetan dan juga banyak sekali wisatawan yang berjalan kaki. Karena Jalan Hanoman ini dekat dengan Monkey Forest dan juga Jalan Gautama. Nanti kita akan berkunjung ke Jalan Gautama. Kita akan lihat bagaimana situasinya di sana. Karena Jalan Gautama, Joe Update yakin yang pernah tinggal di Ubud atau pernah liburan di Ubud pasti pernah tinggal di bungalow-bungalow atau rumah-rumah penduduk di sana. Karena di sana terdapat juga banyak sekali penginapan dan juga hotel. Nanti kita akan lihat sama-sama teman-teman. Kita akan lanjut terus jalan di sini. Ngomongin objek wisata Ubud, kalau kita berkendara seperti Joe Update sekarang ini, kita akan disuguhkan pemandangan-pemandangan objek wisata Ubud yang sangat kental dengan adat istiadat yang kuat dan juga budaya yang sangat unik serta dipertahankan sampai sekarang ini. Ubud sebagai tempat wisata di Pulau Bali yang sangat terkenal semenjak tahun 1930-an. Kawasan pariwisata Ubud masuk dalam pemerintahan Kabupaten Gianyar. Jadi Kabupaten Gianyar sebagai tempat wisata terkenal memiliki banyak sekali seniman berbakat dan dapat dikatakan merupakan
pusat budaya dan seni di Bali. Jadi Ubud merupakan pusat budaya dan seni di Bali teman-teman. Jadi khusus untuk seni lukis, seni ukir, seni patung, seni tari, dan seni musik tradisional Bali, Ubud adalah rumahnya seni. Kita sekarang sebentar lagi kita akan tiba di pertigaan menuju ke Monkey Forest. Kita akan sama-sama cek bagaimana situasi di Monkey Forest saat ini. Apakah Monkey Forest buka? Jadi kita buktikan sama-sama teman-teman. Oke, kita sudah berada di pertigaan ini teman-teman. Kalau lurus itu kita menuju ke Pengosekan. Di sana juga terdapat banyak sekali restoran-restoran yang cukup terkenal dan juga ada Arma Museumnya, serta banyak sekali villa dan juga bungalow serta cottage-cottage yang ada di Pengosekan Ubud. Kita akan lanjut terus jalan teman-teman. Inilah situasi di seputaran Monkey Forest Ubud. Sama seperti di Jalan Hanoman yang barusan kita lewati. Arsop belum buka sepenuhnya semuanya di sore hari ini. Kalau ngomongin tentang Monkey Forest Ubud, hutan monyet ini adalah salah satu hutan yang dihuni oleh ratusan monyet dan kera. Joadit pernah mereviewnya secara detail, jadi teman-teman yang penasaran dengan kondisi ataupun situasi dari Monkey Forest bisa melihat di video Joadit sebelumnya. Untuk berkunjung ke Monkey Forest, nah di sebelah kiri kita ini adalah pintu masuknya, jadi teman-teman bisa parkir kendaraan mobil maupun kendaraan sepeda motor di sana. Parkirnya cukup luas sekali, dan ini adalah hutan lindung loh teman-teman. Jadi objek wisata hutan monyet atau Monkey Forest di Ubud ini memang lebih dikenal dibandingkan hutan kera lainnya. Sebenarnya banyak sekali ada hutan kera di Bali, namun Monkey Forest Ubud sangat terkenal. Jadi hutan lindung yang dihuni oleh ratusan ekor monyet jinak dan selalu ramai pengunjungnya. Kita bisa melihat di sini teman-teman, tampaknya Monkey Forest Ubud masih buka walaupun masa-masa PPKM level 3 yang diperpanjang di Bali ini. Kita melihat kawanan monyet juga berada di bahu-bahu jalan seperti ini. Namun kita bisa melihat tidak begitu ramai seperti di masa-masa akhir tahun kemarin, yaitu di bulan Oktober, November, Desember. Monkey Forest Ubud sangat ramai sekali dikunjungi. Kalau ngomongin hutan kera di Bali, sebenarnya ada 3 hutan kera yang cukup populer bagi wisatawan, yaitu Monkey Forest di Alas Kedaton di Kabupaten Tabanan teman-teman. Joadit juga pernah mereviewnya ke sana. Dan juga salah satu hutan yang cukup terkenal dulunya yang bernama adalah hutan monyet Sangeh. Jadi di sana juga sudah dipugar dengan baik dan Joadit juga pernah berkunjung juga ke sana. Nanti teman-teman bisa lihat di sana. Jadi kalau ngomongin tentang Monkey Forest di Ubud ini, tempatnya sudah dikelola dengan sangat baik sekali. Terus dilakukan penataan seperti jalur trekking ke tengah hutan melalui jembatan kayu di dasar lembah. Jadi kalau teman-teman datang ke Monkey Forest Ubud ini, pasti akan mendapatkan pengalaman yang tidak bisa dilupakan karena kita benar-benar melihat kawanan monyet yang sangat lucu-lucu dan juga pura yang cukup ikonik di dalamnya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat bagaimana kondisi di dalamnya di video Joadit sebelumnya. Sekarang kita akan lanjut terus jalan. Nah, di sini di jalan Monkey Forest ini tampaknya sama dengan di Jalan Hanoman teman-teman. Toko-toko juga masih tutup seperti ini. Namun Joadit yakin bahwa restoran-restoran masih tetap ramai. Dan juga kita nanti akan melewati beberapa coffee shop di Jalan Monkey Forest ini. Lumayan kunjungannya cukup ramai juga, karena tadi Joadit sempat berhenti di sini. Dan hanya toko-toko oleh-oleh seperti arsop-arsop yang di sepanjang jalan ini tutup karena warga negara asing atau turis-turis asing yang belum berkunjung ke Bali. Walaupun border sudah dibuka, beberapa airline seperti Singapore Airlines, Scott Airlines, dan juga KLM akan terbang nanti di bulan Maret. Semoga dengan penambahan jumlah penerbangan yang datang dari luar negeri ke Bali menambah kunjungan warga negara asing. Serta semoga di bulan Maret ini aturan karantina yang diberlakukan sekarang ini ditiadakan. Dan update-nya teman-teman, sekarang sudah dirubah aturan karantina ke Bali dari luar negeri. Kalau sudah memiliki booster atau vaksin ketiga, wisatawan yang berkunjung ke Bali hanya karantina 2 malam 3 hari di hotel-hotel yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Dan bagi wisatawan yang hanya vaksin 2 kali, mereka harus menjalani karantina selama 5 hari 4 malam. Dan bagi wisatawan yang hanya vaksin 1 kali, mereka harus karantina 7 hari 6 malam di Bali. Jadi itu cukup memberatkan juga bagi wisatawan yang pingin atau sudah kangen akan ke Bali.
Jadi semoga nanti di bulan Maret ini Joadit mendengar wacananya akan ditiadakan. Jadi semoga benar. Semoga Bali akan ramai dikunjungi oleh warga negara asing dan juga wisatawan-wisatawan domestik yang sudah banyak berada di Bali di masa-masa pandemi ini. Jadi di video Joadit kali ini juga Joadit ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman wisatawan-wisatawan domestik yang sudah membantu Bali selama masa-masa sulit ini. Tanpa kalian yang berkunjung ke Bali, kita pasti akan lebih sulit lagi di Bali ini. Jadi teman-teman, terima kasih atas dukungannya untuk Pulau Bali yang sangat Joadit cintai ini. Dan bagi pelaku pariwisata, di video vlog Joadit kali ini, kalian harus mengingat jasa-jasa tamu-tamu domestik semasa-masa sulit ini. Jadi nanti setelah warga negara asing banyak di Bali dan juga turis-turis domestik, Joadit mengharapkan buat pelaku pariwisata siapapun kalian harus tetap menyeimbangkan atau tidak membeda-bedakan wisatawan lagi. Jadi semoga perlakuan semua pelaku wisata yang di Bali serempak tidak membedakan wisatawan lagi. Jadi itu harapan dari Joadit. Dan setelah kita melewati jalan Monkey Forest ini sebentar lagi, dan di depan kita ini adalah Puri Saren Ubud, yaitu istananya Ubud loh teman-teman. Jadi kita akan lihat bagaimana situasinya di sana. Kalau kita ngomongin tentang Istana Puri Saren Ubud ini, sebenarnya menjadi destinasi wisata sejarah sekaligus budaya yang menarik di Ubud ini. Apalagi istana ini atau istana yang ada di depan kita ini merupakan sisa-sisa peninggalan budaya leluhur yang ada di Bali dan masih terjaga dan apik sampai sekarang ini. Kita bisa melihat dari luar ukiran-ukiran ciri khas budaya Bali dan seni Bali sangat kental dan terjaga di sini. Oke, setelah kita melihat kemegahan dari Puri Saron dan bagaimana situasi di depan Puri Saron, sekarang waktunya kita masuk ke Pasar Seni Ubudnya teman-teman. Salah satu tempat yang dimana biasanya wisatawan berkunjung. Kita melihat di depan beberapa turis asing yang sudah berada di Pasar Seni Ubud ini. Sangat senang sekali melihat turis asing yang sudah ada di sini, dan beberapa turis-turis domestik juga meramaikan Pasar Seni Ubud ini. Kita akan masuk ke dalam teman-teman. Jadi Pasar Seni Ubud ini sudah resmi buka sampai sore jam 6. Kita akan terus menyisiri dan melihat Pasar Seni Ubud sekarang ini. Kita akan turun ke bawah teman-teman, karena Joadit melihat toko ini sudah buka sampai ke bawah sana. Jadi kita akan lihat apakah ada turis-turis yang berbelanja di sore hari ini. Jadi teman-teman yang kangen dengan Pasar Seni Ubud, yang kangen atau banyak sekali memiliki kenangan di sini, disinilah sekarang beginilah keadaannya hari ini. Dan sedikit update-nya juga, Pasar Seni Ubud ini pernah dibuatkan sebuah film Hollywood yaitu Eat Pray Love yang dibintangi oleh Julia Roberts. Jadi syutingnya berada di sekitaran ini teman-teman. Jadi sangat membantu juga bagi pariwisata Bali. Dan cukup membantu juga Pasar Seni Ubud semakin dikenal oleh warga negara asing ataupun negara-negara lain. Kita akan langsung terus jalan di sini teman-teman. Tampaknya di sini ada wisatawan yang sedang berbelanja. Semoga Pasar Seni Ubud terus buka dan PPKM level 3 diturunkan, sehingga teman-teman pedagang yang ada di sekitaran ini dapat rezeki lagi dan mereka semangat lagi berjualan. Jadi beginilah situasinya hari ini teman-teman. Kita bisa melihat Pasar Seni Ubud sudah buka secara normal dan sangat ramai. Untuk mencari lokasi Ubud Art Market ini atau Pasar Seni Ubud ini sangatlah mudah loh teman-teman, karena lokasinya berada di pusat pariwisata Ubud atau tepat di kotanya. Alamat Ubud Art Market ini berada di Jalan Ubud nomor 35. Jadi lokasi Pasar Seni ini tepat berada di depannya Istana Raja Ubud yang barusan kita lewati, yaitu Puri Saren Ubud. Untuk update jam bukanya Pasar Seni Ubud ini sekarang ini adalah jam 9 pagi atau kadang-kadang jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Sedikit tips buat teman-teman yang ingin berkunjung atau berbelanja di Ubud Art Market ini. Jadi kalau ingin mendapatkan peluang menawar dengan harga yang lebih murah lagi, maka Joadit menyarankan buat teman-teman semuanya berkunjunglah di pagi hari. Selain dapat menawar dengan harga yang murah dan nyaman, karena ada kepercayaan dari orang Bali untuk memperlancar jualan selama 1 hari. Biasanya di pagi hari mereka tidak mengambil untung yang banyak, jadi untungnya sangat tipis sekali. Karena kepercayaan orang Bali dalam berdagang ini terkenal sebagai istilah pegarus dagangan atau
Pembeli utama adalah salah satu pintu kesuksesan berjualan di sepanjang hari. Jadi itulah sedikit cerita dan kepercayaan dari orang Bali, teman-teman. Jadi Jo Adit sarankan kalau berkunjung di pasar-pasar seni di Bali ini, teman-teman harus berkunjung di pagi hari karena kepercayaan yang tadi Jo Adit sebutkan. Sekarang kita akan lanjut terus jalan, teman-teman. Kita berada di Jalan Monkey Forest lagi. Tadi kita tidak melihat parkiran area, jadi sekarang kita akan masuk lagi ke pasar seni Ubudnya. Kita akan masuk ke parkiran area. Jo Adit ingin memperlihatkan bagaimana situasi dan sekarang update-nya parkiran area yang biasanya pasti teman-teman yang berkunjung ke pasar seni Ubud di siang hari tidak mendapatkan tempat parkir. Jadi kita akan update sekarang. Jadi teman-teman terus ikuti video Jo Update sambil kita melihat di kiri dan kanan, siapa tahu ada tempat-tempat kenangan di mana masa-masa berkunjung ke Bali dulu sebelum masa-masa pandemi. Jadi restoran-restoran India juga sudah buka di sini. Nah, sekarang kita akan belok kanan di sini, teman-teman. Kita akan update sedikit tentang bagaimana parkiran area dan juga para pedagang di sekitaran parkiran area ini. Jadi bisa masuk lewat sini juga ke pasar seni Ubudnya. Nah, di sebelah kanan kita ini adalah parkiran area atau slot parkir yang biasanya selalu penuh dikunjungi oleh para wisatawan. Biasanya di siang hari di sini parkiran area hampir tidak kebagian. Dan banyak juga wisatawan mengeluh karena parkir area di sekitaran pasar seni Ubud ini hanya sedikit seperti ini, teman-teman. Jadi perlu dipertimbangkan juga bagi pihak pengelola pasar Ubud agar parkir-parkir diatur dengan baik, dan kalau perlu ditambah lagi area parkiran ataupun kemungkinan mungkin disiapkan tempat di salah satu tempat dan ada shuttle bus menuju ke pasar seni Ubud ini, sehingga kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung di siang hari, tepatnya di masa-masa high season biasanya sangat susah sekali menemukan parkir di sini. Nah, sekarang kita lanjut terus jalan, teman-teman. Di sebelah kiri kita ini adalah salah satu restoran yang cukup terkenal juga, tampaknya masih tutup, dan ini adalah pasar seni Ubud yang lama. Kita bisa melihat di sini sudah mulai sepi karena ini sudah mulai sore hari. Kemungkinan di siang hari lumayan jumlah kunjungan. Namun seperti teman-teman ketahui, Bali mengalami masa-masa PPKM level 3 yang terus diperpanjang lagi, sehingga kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Bali tidak begitu banyak seperti di akhir tahun kemarin. Nah, seperti janjian Jo Adit sekarang ini, kita akan coba melihat bagaimana suasana di Jalan Gautama atau Resi Gautama. Nah, inilah pintu akses atau akses masuk ke Jalan Gautama. Kita akan lihat bagaimana situasinya di sini, teman-teman. Kita bisa melihat di sini lingkungan terjaga dengan baik, tanaman-tanaman juga dirawat dengan baik di sini. Seperti yang Jo Adit tadi bilang, di sini banyak sekali cottage, rumah-rumah penduduk yang disewakan dan penginapan-penginapan. Dan di sini banyak sekali coffee shop dan bisa dibilang kalau wisatawan asing yang berkunjung di Ubud biasanya mereka memilih lokasi ini karena ini adalah sentralnya Ubud atau tepat ada di tengah-tengahnya kota Ubud. Jadi kalau ke Monkey Forest dekat sekali, bisa berjalan kaki. Dan untuk masalah kuliner juga sangat dekat sekali, di samping di jalan ini banyak sekali kuliner-kulinernya. Kalau suka dengan makanan babi guling, di sini juga bisa berjalan kaki menuju ke Warung Ibu Oka, yaitu babi guling Ibu Oka, sangat dekat juga. Jadi lokasi di sini sangat strategis sekali. Oke, kalau kita ngomongin tentang kuliner, sebenarnya Jo Adit ingin merekomendasikan beberapa kuliner yang ada di Ubud ini. Mungkin teman-teman tahu dengan nasi ayam kedewatan Ibu Mangku. Jo Adit pernah mereviewnya. Di sana sangat enak sekali, sangat legendaris. Nasi ayam kedewatan Ibu Mangku sudah berdiri hampir bisa dibilang 1964 loh, teman-teman. Jadi sudah cukup lama dan masih digemari sampai sekarang ini. Tepatnya berada di Jalan Raya Kedewatan. Jadi teman-teman bisa naik taksi dari sini. Bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kalau teman-teman suka dengan menu khas bebek, Jo Adit rekomendasikan bebek tepi sawah yang ada di Jalan Gua Gajah. Dan ada bebek bengil juga dekat sini di Jalan Hanoman, teman-teman, barusan kita melewati juga. Dan di Lotundo kita sudah melewati juga, ada warung bebek resto. Dan di depan kita ini adalah Golden Monkey, salah satu cafe yang cukup hits juga di Ubud ini. Jadi itulah update-nya, teman-teman, tentang objek wisata Ubud yang cukup terkenal ini. Memang sekarang ini Ubud tidak begitu ramai seperti masa-masa akhir tahun kemarin. Kita melihat restoran dan juga kafe-kafe sudah buka. Jadi teman-teman jangan khawatir.
Tetap berkunjung ke Ubud karena Ubud selalu tempat yang ngangenin, tempat seni budaya yang cukup unik dan juga alam yang sangat indah dan asri. Sekarang kita akan balik lagi ke Denpasar. Joe Update seperti janjinya tadi, kita akan membuat video lagi. Kita akan membuat motovlog perjalanan dari Ubud menuju ke kota Denpasar, melewati Pasar Seni Sukawati, melewati Desa Emas yang terkenal dengan pematung-pematung atau pengrajin kayunya, dan juga kita akan melewati Desa Celuk. Jadi stay tune terus dengan Joe Update, kita akan gaspol.